Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Rivianursa dengan NPM 20111000362. Saya akan menjelaskan materi tentang sanad. Yang pertama yaitu pengertian sanad. Secara bahasa, sanad berarti al-mutamad, yaitu yang dipegang, maksudnya yang kuat atau yang bisa dijadikan pegangan. Bisa juga diartikan sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Secara istilah, sanad berarti jalan matan, yaitu mata rantai perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumber yang pertama. Ada sebuah hadis yang menggambarkan tentang lengkap sanad matan dan rawinya, yaitu menghabarkan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dibina Islam itu atas 5 perkara: syahadat bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan mendirikan sholat dan membayar zakat dan berhaji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sahih Bukhari hadis ke-7. Istilah sanad biasanya lebih dikenal pada kajian mengenai hadis Nabi. Pengkajian dan penelitian mengenai hadis, maksudnya validitas dan realitasnya tidak terlepas dari pengkajian sanad dan matan. Matan secara sederhana merupakan konten yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sanad merupakan runtutan dan jaringan para rawi penerima konten hadis. Istilah sanad yang pada awalnya lebih mengacu pada kajian, belakangan ini dipakai untuk runtunan konten tertentu yang lebih luas daripada sekadar hadis. Istilah-istilah yang berkaitan dengan sanad adalah isnad dan musnad. Isnad adalah upaya seorang, yaitu musnid, dalam menerangkan suatu hadis yang diikutinya dengan menjelaskan kepada siapa hadis itu diisnadkan atau disandarkan. Kemudian, kumpulan hadis yang telah diisnadkan itulah yang disebut musnad. Istilah lain tentang sanad ada pula pembahasan tentang syihat al-isnad, yaitu lafal-lafal yang digunakan oleh para rawi pada saat menyampaikan hadis atau riwayat. Yang kedua yaitu kritik sanad. Nak menyeleksi dirham dan memisahkan dari yang jelek. Sedangkan secara istilah kritik sanad hadis adalah upaya menyeleksi, maksudnya membedakan antara hadis sahih dan dhaif dan menetapkan status perawi dari segi kepercayaan atau cacatnya. Penetapan status cacat atau adil pada perawi hadis dengan menggunakan idiom khusus berdasar bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang sahih-sahihnya untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah dan upaya menyingkap kemuskilan pada matan hadis yang sahih, serta mengatasi gejala kontradiksi antara matan dengan mengaplikasikan tolak ukur yang detail. Berikut ini gambaran urgensi mempertanyakan kesahihan sanad. Yang pertama, berkata Ibnu Al-Mubarak, sanad itu termasuk agama. Kalaulah bukan karena sanad, pastilah orang bebas berkata semaunya saja. Yang kedua, berkata Ibnu Sirin, dahulu para ulama tidak bertanya tentang isnad atau sanad, tapi setelah terjadi fitnah, mereka berkata sebutkan rijal-rijal sanad kalian, kemudian dilihat jika termasuk ahlu sunnah, maka diambil hadisnya, dan jika termasuk ahlul bidah, maka hadisnya ditolak. Yang ketiga, berkata Imam Muhammad bin Hatim al-Mudaffar, sesungguhnya Allah muliakan umat ini dengan sanad. Yang ketiga yaitu kriteria kesahihan sanad. Dalam bahasa Arab, lafaz sanad mempunyai arti thorik yang mempunyai kesamaan arti yaitu jalan atau kesadaran. Secara bahasa, sanad memiliki arti sangat tinggi seperti bukit atau puncak gunung. Jamak dari sanad adalah asnada yang berarti sandaran, sedangkan asnad berarti menyandarkan. Menurut Imam, di bawah yang dimaksud dengan musnad ialah bagian awal dari satu kalimat, dan musnad adalah bagian kedua dari kalimat. Mustafa Hasan dalam buku hadis karyanya menuliskan bahwa sanad berarti jalan untuk menuju matan hadis. Sanad merupakan pilar utama dalam mempelajari ilmu hadis, karena dengan sanad akan mengantarkan pada apa yang dicari, dan juga dengan sanad dapat menentukan perbedaan antara hadis makbul dan mardud. Menurut Abdi Allah Al-Mubarak, isnad bagiku adalah bagian dari agama. Apabila tidak ada metode isnad, maka semua orang akan berkata apapun sesuai
keinginannya. Imam Nawawi menyatakan bahwa sanad diibaratkan sebagai kaki, dikarenakan seseorang tidak akan mengetahui sebuah hadis tanpa adanya informasi dari sanad. Kriteria kesahihan sanad tersebut akan tampak jelas jika meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ketersambungan sanad adalah sampainya hadis pada akhir sanad, dan perawi dalam sanad hadis itu benar-benar menerima hadis dari guru-gurunya, dan terdapat interaksi dan hubungan intelektualitas antara guru dan murid. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa hadis tersebut benar-benar dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu adil perawinya. Maksudnya adalah al-rawi. Secara etimologi, adil berarti seimbang, lurus, pertengahan, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan, secara terminologi, makna dari kata adil adalah seseorang yang istiqomah dalam beribadah, beragama, berakal sehat, mukallaf, dan seseorang yang pandai menjaga murahnya. Yang ketiga yaitu sempurna ingatan perawinya. Maksudnya dabit. Perawi yang dikategorikan sebagai perawi yang dabit adalah perawi yang tidak pelupa, hafal dengan sempurna apa yang didapatkannya dari gurunya, dan dalam menyampaikan periwayatan pada muridnya sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari gurunya. Yang keempat yaitu terhindar dari syadz. Menurut Imam Syafi'i, syadz merupakan sebuah periwayatan hadis yang dilakukan oleh orang yang syikah, maksudnya gabungan sifat adil dan dabit. Tetapi periwayatan tersebut bertentangan dengan periwayatan hadis yang lebih syikoh. Yang kelima yaitu terhindar dari ilat. Secara bahasa, ilat memiliki makna cacat, buruk, dan penyakit. Adapun secara istilah, ilat berarti sebab-sebab yang tidak tampak yang dapat mengakibatkan rusaknya kualitas sebuah hadis. Yang keempat yaitu ilmu yang terkait dengan sanad. Untuk mengetahui kualitas sanad hadis juga dibutuhkan ilmu al-jarh wa al-ta'dil, rijal al-hadis, tarik al-ruwah, atau tabaqat al-ruwah. Kaitan antara sanad dan ilmu-ilmu tersebut diibaratkan kedua sisi mata uang yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya kajian tentang sanad sudah gosong untuk era sekarang. Kita hanya bisa membaca tetapi kalau dibaca secara kritis maka akan menghasilkan pemikiran atau teori serta pendekatan baru dalam studi hadis. Maksudnya qiraah muntijah. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran mempunyai peranan penting dalam membina dan melestarikan ajaran atau syariah Islam. Ia bukan saja merupakan kata-kata atau pesan atau tindakan yang lahir dari seorang nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faris Al-Farabi, NPM 200111111002. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang matan. Yang pertama, pengertian matan. Kata matan berasal dari bahasa Arab matana yang berarti punggung jalan atau muka jalan. Matan kitab adalah berarti yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan-tambahan penjelasan. Jabak matan adalah mutun yang dimaksud dengan matan dalam ilmu hadis. Sabda Nabi yang disebut setelah sanad atau penghubung sanad dan atau materi hadis. Materi hadis pada hakikatnya adalah pencerminan konsep ide yang intinya dirumuskan berbentuk teks. 2. Kritik matan. Dalam bahasa Arab, kritik matan hadis disebut dengan naqs al-matan al-hadis. Kata naqs inilah yang kemudian diterjemahkan dengan kritik. Kritik dalam bahasa Indonesia bermakna menghakimi, menimbang, atau membanding. Adapun asal kata matan dalam bahasa Arab berarti tanah yang keras dan membukit. Sedangkan pengertian matan adalah kumpulan lafaz yang denak berbentuk makna-makna. Di samping itu, matan juga biasa disebut dengan nas atau teks hadis. Letak dari matan sendiri terletak di ujung dari sanad. Kritik matan merupakan sebuah upaya memeriksa dan meneliti teks-teks hadis, kemudian dipisahkan
antara yang autentik dan tidak, antara yang sahih dan dhaif. Hal yang diperhatikan adalah meneliti matan dengan kualitas sanadnya. Maksudnya adalah meneliti matan sesuai sanad. Setiap malam harus bersanad dan kualitas matan tidak harus sejalan dengan kualitas sanad. Adapun unsurnya adalah tidak syuzuz dan ilat. Syuzuz adalah yang diriwayatkan oleh orang istiqoh, tetapi riwayatnya bertentangan dengan perawi istiqoh lainnya. 3. Kriteria kesahihan matan. Adapun kriteria mengenai kesahihan matan adalah: 1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. 2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kuat. 3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah. 4. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri kehabiban. 4. Prosedur kritik matan. Secara garis besar, pendekatan untuk memahami melakukan kritik terhadap hadis bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1. Pendekatan bahasa. Matan adalah kumpulan lafaz-lafaz yang membentuk makna. Karena dilihat dari bentuk matannya, hadis Nabi ada yang berupa jami' al-kalim. Jamaknya jawami al-kalim, yakni ungkapan yang singkat namun padat maknanya. Nama saya Nafa Zelita Perdanti, NPM 20111000287. Saya akan menjelaskan tentang materi rawi. Pengertian rawi secara bahasa yaitu periwayat atau penyampaian hadis. Kemudian secara istilah, rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dalam bentuk lisan ataupun tulisan dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi atau periwayat hadis terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, periwayat hadis dari tingkatan sahabat. Yang kedua, periwayat hadis dari tingkatan tabi'in. Yang ketiga, periwayat hadis dari tingkatan mudawin. Yang kedua, kritik rawi. Salah satu yang menentukan sebuah hadis dikatakan sahih adalah apabila terverifikasinya seorang perawi hadis yang baik, mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing kritikus hadis. Meskipun standar tersebut ditentukan oleh masing-masing kritikus, namun secara garis besar mereka menyepakati 5 hal yang harus dipenuhi. Selanjutnya, meneliti kualitas periwayat dan metode periwayatan. Meskipun secara keseluruhan perawi dalam satu jalur sikah, kecuali ada satu rawi yang kurang sikah atau jatuh ke derajat hasan atau daif, maka status hadis tersebut adalah dinilai dari perawi yang satu tersebut. Kemudian ada berbagai pendekatan dalam menilai perawi hadis. Suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih apabila perawinya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sudah balik, artinya sudah cukup umur. Yang kedua, Islam atau Muslim. Yang ketiga, perawinya adil. Menurut bahasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim, tidak menyimpang, lurus, dan jujur. Yang keempat, perawinya labid. Yang kelima, tidak syadz. Yang keenam, terhindar dari ilat. Adapun beberapa perawi hadis yang terkenal dengan kesahihan hadisnya beserta julukan para perawinya. Yang pertama, Asabah, yaitu iman yang ketujuh. Yang kedua, Asitah, iman yang keenam. Yang ketiga, Al-Khomsah, iman yang kelima. Kemudian yaitu Al-Arabah, iman yang keempat. Selanjutnya At-Talasah, iman yang ketiga. Dan yang terakhir, Mutafakun alaih, adalah Bukhari dan Muslim. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.